Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Saputra dari Teknik Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar keselamatan konstruksi dari mata kuliah keempat. Baiklah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang definisi terkait keselamatan konstruksi, di mana keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Kemudian ada sistem manajemen keselamatan konstruksi yang biasa kita singkat dengan SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Kemudian ada keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang biasa kita singkat dengan ketiga. Ini merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat pada pekerjaan konstruksi. Kemudian ada unit keselamatan konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK. Adalah unit pada penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK di proyek. Kemudian ada rancangan konseptual SMKK adalah dokumen telaahan tentang keselamatan konstruksi yang disusun oleh penyedia jasa konsultansi, konstruksi pengkajian, dan perencanaan serta perancangan. Kemudian ada petugas keselamatan konstruksi adalah orang atau petugas ketiga konstruksi di dalam organisasi pengguna jasa atau penyedia jasa yang telah terregistrasi mengikuti bimbingan teknis MKK di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kemudian ada rencana keselamatan konstruksi yang selanjutnya biasa disingkat dengan RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Kemudian ada risiko keselamatan konstruksi kerja, yaitu risiko konstruksi yang memenuhi satu atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jumlah alat berat yang digunakan, dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan. Selanjutnya ada penilaian risiko keselamatan konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas jiwa manusia, keselamatan publik, harta benda, material, peralatan konstruksi, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tersebut. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi keselamatan konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan keselamatan konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisis, kesimpulan, rekomendasi perbaikan penerapan keselamatan konstruksi. Selanjutnya ada Komite Keselamatan Konstruksi adalah unit khusus yang bertugas membantu Menteri dalam penyelenggaraan keselamatan konstruksi. Selanjutnya ada kategori pekerja konstruksi. Di sini terdapat dua kategori pekerja konstruksi yang memiliki risiko ancaman kecelakaan atau penyakit akibat kerja di lingkungan proyek. Kategori yang pertama ialah pekerja yang sudah mempunyai ikatan kerja permanen dengan kontraktor, sedangkan kategori kedua ialah pekerja yang dikenal sebagai pekerja borongan atau harian lepas di bawah koordinasi mandor. Karena tidak adanya ikatan kerja formal baik dengan mandor maupun dengan kontraktor, maka kategori kedua ini disebut dengan sebagai sektor informal jasa konstruksi. Selanjutnya ada keselamatan kerja, di mana keselamatan kerja sangat diperlukan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal dan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan di samping pemenuhan target produksi dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan serta tidak dapat terlepas satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang terkait dan juga memiliki peran strategis. Selanjutnya ada prinsip keselamatan kerja, di mana prinsip keselamatan kerja dalam setiap pekerjaan harus dilaksanakan dengan aman dan selamat. Suatu kecelakaan yang terjadi dapat dikarenakan faktor manusia, peralatan, ataupun keduanya. Untuk mencegah hal-hal tersebut perlu diketahui agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian mengetahui bahaya-bahaya yang bisa timbul dari pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, kita bisa sedikit mengurangi risiko kecelakaan yang nantinya bisa terjadi di suatu pekerjaan tersebut. Kemudian ada pentingnya keselamatan kerja. Keselamatan kerja sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan antara lain untuk yang pertama, menyelamatkan karyawan dari penderitaan sakit atau cacat, kehilangan waktu, dan kehilangan pemasukan uang. Kemudian menyelamatkan keluarga pekerja dari kesedihan atau kesusahan, kehilangan penerimaan uang, dan masa depan yang tidak menentu akibat kecelakaan kerja. Kemudian menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, melatih kembali atau mengganti karyawan,
dan kehilangan waktu akibat kegiatan kerja terhenti dan menurunnya produksi. Kemudian menggunakan alat pelindung diri atau APD. Itu sangat penting dilakukan saat melakukan suatu pekerjaan ataupun proyek di lapangan. Kemudian ada pembinaan keselamatan kerja, di mana pencegahan terjadinya kecelakaan kerja perlu dilakukan. Salah satunya dengan pembinaan keselamatan kerja terhadap karyawan agar dapat meminimalkan atau meniadakan keadaan yang berbahaya di tempat kerja. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membina keselamatan kerja pada karyawannya, baik yang bersifat di dalam ruangan ataupun di lapangan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan keselamatan kerja antara lain, yang pertama yaitu penyuluhan singkat atau safety track, di mana di sini motivasi singkat tentang keselamatan kerja yang umumnya dilakukan setiap mulai kerja atau pada hari-hari tertentu selama 10 menit sebelum kerja dimulai. Kemudian pemasangan poster keselamatan kerja, pemutaran film atau slide tentang keselamatan kerja. Kemudian yang kedua ada safety committee, di mana mengusahakan terciptanya suasana kerja yang aman, menanamkan rasa kesadaran atau disiplin yang sangat tinggi tentang pentingnya keselamatan kerja. Kemudian pemberian informasi tentang teknik-teknik keselamatan kerja serta peralatan keselamatan kerja. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan, di mana melaksanakan kursus keselamatan kerja baik dengan mengirimkan karyawan ke tempat-tempat diklat keselamatan kerja atau mengundang para ahli keselamatan kerja dari luar perusahaan untuk memberikan pelatihan di dalam perusahaan. Kemudian pelaksanaannya dapat di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian latihan penggunaan peralatan keselamatan kerja. Alat-alat keselamatan kerja harus disediakan oleh perusahaan. Alat tersebut berupa alat proteksi diri yang diperlukan sesuai dengan kondisi kerja di lapangan. Kemudian ada penerapan keselamatan konstruksi oleh penyedia jasa, di mana penyedia jasa sebagaimana dimaksud wajib menerapkan operasi keselamatan konstruksi. Penyedia jasa sebagaimana dimaksud wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Kemudian penerapan SMKK oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selanjutnya kemudian ada penerapan keselamatan konstruksi oleh pengguna jasa. Penerapan SMKK oleh pengguna jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Selanjutnya ada klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan konstruksi. Yang pertama ada peraturan, di mana peraturan ini dimasukkan agar pelaku usaha nasional dapat mempertimbangkan kondisi terkini. Peraturan lain yang menunjang adalah peraturan pemerintah Nomor 92 tahun 2010 sebagaimana pengganti peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Kemudian ada pembagian subklasifikasi bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi, di mana yang pertama ada klasifikasi perencanaan arsitektur, kemudian ada klasifikasi perencanaan rekayasa, kemudian ada perencanaan penataan ruang, kemudian pengawasan arsitektur, pengawasan rekayasa, pengawasan penataan ruang, kemudian ada konsultansi spesialis dan konsultasi lainnya. Selanjutnya ada pembagian subklasifikasi bidang usaha pelaksanaan konstruksi. Yang pertama ada bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, kemudian ada jasa pelaksanaan lainnya, dan juga jasa pelaksanaan spesialis, jasa pelaksanaan keterampilan, dan jasa konstruksi terintegrasi. Kemudian ada SKKNI untuk K3 konstruksi. Ini mengacu kepada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 350 tahun 2014 tentang penerapan SKKNI kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok, jasa arsitektur, dan teknik sipil. Selanjutnya ada sebab akibat terjadinya kecelakaan konstruksi. Kecelakaan dapat terjadi sewaktu-waktu dan mempunyai sifat merugikan terhadap manusia atau cedera, maupun dari peralatan ataupun mesin, yang mengakibatkan dampak negatif kecelakaan terhadap manusia, peralatan, dan produksi. Akibatnya, kegiatan kerja terhenti secara menyeluruh. Tentunya itu sangat merugikan proses pekerjaan, bisa memperlambat. Kemudian ada penyebab kecelakaan, di mana setiap kecelakaan selalu ada penyebabnya yang tidak diketahui atau direncanakan sebelumnya. Hasil studi memperlihatkan grafik proporsi penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh
tindakan karyawan tidak aman itu 88%, kondisi kerja tidak aman 10%, dan di luar kemampuan manusia ada 2%. Berikut akan diuraikan penyebab terjadinya kecelakaan. Yang pertama itu ada tindakan karyawan tidak aman. Dapat ditinjau dari pemberi pekerjaan, yaitu bisa pengawas, foreman, superintenden, atau manajer, dan dari karyawannya sendiri. Kemudian tanggung jawab pemberi pekerjaan, yaitu ada instruksi tidak diberikan, instruksi diberikan tidak lengkap, alat proteksi diri tidak disediakan, pengawas kerja yang bertentangan, dan tidak dilakukan pemeriksaan yang teliti terhadap mesin, peralatan, dan pekerjaan. Kemudian tindakan atau kelakuan karyawan. Salah satunya yaitu tergesa-gesa atau ingin cepat selesai. Kemudian alat proteksi diri yang tidak tersedia tidak dipakai, alat proteksi diri yang tersedia tidak dipakai. Kemudian bekerja sambil bergurau, tidak mencurahkan perhatian pada pekerjaan, tidak mengindahkan peraturan dan instruksi, tidak berpengalaman, posisi badan yang salah, cara kerjaan tidak benar, memakai alat yang tidak tepat dan aman, dan tindakan teman sekerja. Itu juga bisa menyebabkan kecelakaan-kecelakaan terjadi di dalam suatu pekerjaan. Kemudian tidak mengerti instruksi disebabkan kesukaran bahasa yang dipakai pemberi pekerja, misalnya pengawas, foreman, dan sebagainya. Kemudian kondisi kerja yang tidak aman dapat ditinjau dari peralatan atau mesin yang bekerja secara tidak aman, dan keadaan atau situasi kerja tidak nyaman dan aman. Peralatan atau benda-benda yang tidak aman antara lain yaitu mesin atau peralatan tidak dilindungi, peralatan yang sudah rusak, barang-barang yang rusak dan letaknya tidak teratur. Kemudian ada keadaan yang tidak aman, yaitu lampu penerangan tidak cukup, ventilasi tidak cukup, kebersihan tempat kerja, lantai atau tempat kerja licin, ruang tempat kerja terbatas, bagian-bagian mesin berputar tidak dilindungi. Kemudian di luar kemampuan manusia, penyebab kecelakaan ini dikategorikan terjadinya karena kehendak Tuhan atau takdir. Persentase terjadinya kecelakaan ini sangat kecil, maksimal 2%. Dan terkadang tidak masuk akal, sehingga sulit dijelaskan secara ilmiah. Penyebab kecelakaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendorong atau pembantu terjadinya kecelakaan dan penyebab langsung kecelakaan. Kemudian ada kerugian akibat kecelakaan. Kecelakaan akan mendatangkan berbagai kerugian terhadap karyawan, keluarga karyawan, dan perusahaan. Di bawah ini adalah jenis-jenis kerugian yang muncul akibat kecelakaan, yaitu jenis kerugian terhadap karyawan. Kerugian yang diderita yaitu kesakitan, cacat, atau cedera. Kemudian terhadap keluarga yaitu kesedihan, pemasukan penghasilan terhambat, kemudian masa depan suram. Untuk terhadap perusahaannya yaitu kehilangan tenaga kerja, mesin peralatan rusak, gaji atau upah kompensasi harus dibayarkan. Kemudian pemeriksaan kecelakaan. Untuk mencegah agar tidak terulang kecelakaan yang serupa, perlu dilakukan pemeriksaan atau mencari penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Pemeriksaan kecelakaan ini sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Yang pertama, tujuan dari pemeriksaan kecelakaan yaitu tindakan pencegahan kecelakaan, memperkecil bahaya, mengurangi atau meniadakan bagian-bagian yang berbahaya. Kemudian peralatan dan perlengkapan yang perlu diberi pengaman. Kemudian bagian-bagian yang dapat mendatangkan kecelakaan perlu diberi pengaman, seperti bagian pemutar dari satu mesin, pipa panas, dan sebagainya. Kemudian dasar pencegahan kecelakaan yaitu menciptakan dan memperbaiki kondisi kerja, membuat tindakan berdasarkan fakta yang ada. Kemudian pencegahan kecelakaan melalui tanda peringatan. Tanda peringatan memiliki warna dan makna berbeda. Jadi kita perlu membuat tanda peringatan di tempat lokasi kerja agar para pekerja bisa melihat dan membacanya. Kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja dan dapat merugikan berbagai pihak. Jadi, penyebab kecelakaan dapat disebabkan oleh tindakan karyawan, kondisi kerja tidak aman, dan di luar kemampuan manusia. Penyebab kecelakaan dapat dikarenakan oleh faktor pemberi pekerjaan seperti instruksi tidak diberikan dan alat proteksi diri tidak disediakan. Faktor pekerja yang tidak memiliki pengalaman dan cara kerja yang tidak benar. Faktor benda yang tidak aman seperti peralatan yang sudah rusak, ataupun faktor keadaan tidak aman seperti lantai atau tempat kerja licin. Kerugian akibat kecelakaan kerja dapat berdampak pada karyawan, keluarga karyawan, dan kerugian pada perusahaan. Pemeriksaan kecelakaan sangat penting dilakukan untuk memperkecil timbulnya risiko kecelakaan kerja, misalnya dengan memberikan pengaman ataupun memberikan tanda-tanda bahaya.
Pencegah kecelakaan melalui tanda peringatan yang memiliki warna dan makna yang berbeda. Seperti warna merah bermakna penanda larangan agar tindakan yang diperlihatkan tidak boleh dilakukan. Warna kuning bermakna penanda peringatan untuk berhati-hati. Ambillah tindakan pencegahan, lakukan dengan hati-hati. Warna biru bermakna penanda sebagai perintah instruksi harus diikuti. Peralatan yang ditujukan harus dikenakan, dan warna hijau bermakna penanda informasi keselamatan sebagai keluar darurat. Lokasi pos P3. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk proses dari pengetahuan dasar keselamatan konstruksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.